Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irinda Maharani Putri, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pendidikan dengan dosen pengaku Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasmidiari, Magister Sains. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Pengaruh Handphone terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan handphone pada saat ini merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Penggunaan handphone sudah digunakan oleh masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Penggunaan handphone ini pada umumnya digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dan mencari informasi melalui internet. Nah, kebanyakan pelajar juga menggunakan handphone untuk belajar. Akan tetapi tidak banyak mahasiswa atau siswa menggunakan handphone ini dengan bijak dan benar. Kebanyakan dari mereka menggunakan handphone ini untuk bermain game online dan men-scroll media sosial dibandingkan untuk mencari materi pembelajaran. Hal ini tentunya akibat dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan handphone oleh anaknya. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023 sudah memiliki handphone dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua yaitu bagaimana prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023? Yang ketiga yaitu apakah penggunaan handphone berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kepemilikan handphone oleh siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua yaitu untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan bahan referensi dalam penelitian, terutama penelitian mengenai pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak sekolah dan juga guru untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan handphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Handphone adalah alat atau benda ringan yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan mencari informasi yang dapat dibawa kemanapun dan dapat digunakan kapanpun. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa handphone ini merupakan alat atau benda ringan yang dimana alat ini digunakan untuk berkomunikasi seperti mengirim pesan singkat, menelpon maupun video call. Selain sebagai sarana berkomunikasi, handphone ini juga digunakan sebagai sarana mencari informasi yaitu melalui internet. Selanjutnya yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh seseorang setelah mengikuti kegiatan belajar yang ditunjukkan dengan nilai yang berupa angka maupun huruf dalam periode waktu tertentu. Artinya, seseorang akan meraih prestasi belajar mereka apabila di akhir pembelajaran, maksudnya adalah semester 1 mereka mendapat nilai rata-rata 95, maka nilai 95 itulah hasil atau prestasi belajar mereka di semester 1 itu. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dimyati dan Mujiono yang menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Next yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Rahma tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Aktivitas Kehidupan Murid atau Studi Kasus MAN 1 Rengat Barat. Di dalam
penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum menyatakan bahwa handphone banyak memberikan dampak yang negatif terutama di kalangan pelajar. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh DJ Pratiwi Barakati tahun 2013, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Manado yang berjudul Dampak Penggunaan Smartphone dalam Pembelajaran Bahasa Inggris. Berdasarkan penelitian yang didapatkan menyarankan bahwa maha murid untuk tidak hanya menggunakan handphone sebagai alat komunikasi atau hanya mengikuti perkembangan teknologi saja, akan tetapi handphone dapat digunakan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan maha murid. Maka dari itu dapat ditarik hipotesis penelitian dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh dalam penggunaan handphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian di dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mencari seberapa besar pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian di dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu variabel bebas atau variabel X. Variabel bebas atau independent variable yang merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang terikat. Yang dimana variabel bebas dalam penelitian ini yaitu handphone. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable atau variabel X atau variabel Y. Yang dimana variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini yaitu prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023. Definisi operasional variabel. Rumusan definisi operasional variabel bebas atau variabel X adalah handphone, dan variabel terikat atau variabel Y pada penelitian ini yaitu prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang sebagai berikut. Pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa. Pengaruh adalah sesuatu yang timbul yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu. Handphone merupakan alat atau benda ringan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan mencari informasi, yang dapat dibawa kemanapun dan dapat digunakan kapanpun. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh seseorang setelah mengikuti kegiatan belajar yang ditunjukkan dengan nilai yang berupa angka maupun huruf pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi di dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023 yang berjumlah 308 siswa. Sampelnya yaitu berjumlah 66 orang, yang dimana masing-masing kelas yaitu terdiri dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Kelas kontrol yaitu kelas 12 IPS 1 yang berjumlah 33 orang, dan kelas eksperimen yaitu kelas 12 IPS 2 berupa atau berjumlah 33 orang. Next, teknik sampling yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik random sampling, yang dimana menggunakan metode probability sampling dengan metode cluster random sampling. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu berupa angket. Angket ini kemudian akan disebar kepada siswa kelas 12 IPS 1 dan kelas 12 IPS 2 sebagai sampel dalam penelitian ini, yang dimana angket ini juga terdapat kisi-kisi instrumen angket yang berupa butir-butir soal yang akan disebar di dalam angket nanti. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu observasi, yang dimana bertujuan untuk mencari data tentang pengaruh penggunaan handphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun pelajaran 2022-2023 dengan cara mengamati objek. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data di dalam penelitian ini yaitu berupa data
kuantitatif yang akan dihitung dengan teknik deskriptif. Persentase dengan menghitung skor. Teknik analisis data deskriptif persentase dimaksudkan untuk mengetahui suatu variabel, yaitu mendeskripsikan pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Palembang tahun ajaran 2022-2023 yang disajikan melalui persentase. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.